Aku hampir nge-skip 86 karena fandomnya. Sebuah pengalaman di hobi ini yang kayaknya punya kesan tersendiri, dimana aku hampir aja nge-skip satu anime yang cocok banget sama seleraku gara-gara mantengin diskusi fandomnya. Nah, jadi waktu itu aku masih inget banget waktu 86 masih tayang per minggunya, dan orang pada hype ngomongin ini anime di berbagai forum dan komunitas di sosmed. Aku pantengin apa yang mereka diskusiin karena 86 masuk daftar watch letter. Kenapa masuk watch letter? Sebenarnya jadi kebiasaan aja sih. Ada beberapa anime ongoing yang ku hold buat ku tonton nanti karena menurutku sepertinya cocok kalau ditonton waktu udah lengkap episodenya. Dan kebetulan 86 masuk di sana. Apalagi udah ku tandain sebagai save the best for last karena lihat premis awalnya yang kayaknya menarik banget. Tapi aku juga mantengin sosmed dan kebetulan ini anime juga lumayan rame diomongin. Waktu baca-baca tiap postingan yang lewat, aku ngerasa pembahasan buat anime ini cuma condong di satu pembahasan aja, yaitu tentang romance-nya Lena dan Shin. Yang kutemuin postingan di forum isinya cuma bucinan mereka doang. Kayak sosisnya mereka ngobrol, perkembangan hubungan mereka gimana, di episode itu hubungan mereka ngapain, apa yang mereka lakukan, mereka ketemu kapan, hubungan mereka kenapa, dan hubungan mereka apa, dan banyak hal lagi cuma tentang mereka. Jarang banget yang bahas topik lain buat anime ini, kayak misalnya plot, perkembangan teknologi, ataupun tentang dunia post-apokaliptiknya. Bikin aku mikir kalau jangan-jangan ini anime cuma anime romance dibalut mecha, kayak Darling in the Franxx, dimana 86 akan menciptakan banyak lubang yang gak ditambal di ceritanya dan fokus cuma pada hubungan karakter yang ada. Musim pertama end dan postingan ship Lena dan Shin makin jadi-jadi dengan scene perpisahan mereka. Waktu itu aku mutusin buat skip aja ini anime, dan pas musim 2 tayang aku mulai off radar sama ini anime. Aku udah punya pikiran kalau udahlah cuma Darling in the Franxx, dan musim lewat begitu aja sampai penghujung musim kedua. Aku lupa apa alasannya, kayaknya gara-gara waktu itu banyak waktu luang. Aku mutusin buat start nonton ini series dengan ekspektasi jelek itu. Dan ya, ngerasa geblek banget buat nge-skip 86 gara-gara baca postingan di sosial media. Ini anime jauh dari kata romance. Anime ini punya plot yang ciamik, karakter developmentnya gak main-main, penggambaran isu sosialnya juga bagus, bentrok antara idealisme dan realitanya juga keren, dan mekanya yang ya oke lah. Terus romance-nya mana? Bukannya yang digembar-gembor kemarin cuma ship Lena sama Shin doang. Kok jadi saya tertipu? Ini anime fokus utamanya adalah bagaimana praktik sosial dan idealisme terjadi di dunia yang hancur akibat serangan mecha, bukan malah bucin-bucinan. Kalian nontonnya gimana sih? Kok bisa-bisanya gak merhatiin tema utama dan malah fokusin semua perhatian ke satu bagian yang paling minor? Itu macam kalian makan burger, terus waktu ditanya gimana rasanya, kalian cuma jawab acarnya enak. Udah, gak ada hal lain, gak ada komentar soal daging, kayak soal roti, kayak sayur, kayak gitu kan. Geblek rasanya gitu. Padahal menurutku selain kisah karakternya yang ngelawan Legends, ada 2 tema lagi yang jadi topik utama dalam anime ini, yang jadi inti daripada cerita yang ada, yaitu tentang rasisme atau fokusnya ke era segregasi, dan ironi bagaimana ideologi kadang bentrok dengan realita yang ada. Kita mulai dari penggambaran era segregasi terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu, era segregasi adalah era di mana ada pemisahan fasilitas, tempat tinggal, sampai hak tergantung pada ras manusia, yang tujuannya adalah mewujudkan superioritas di bidang dan untuk ras tertentu. Nah, di musim pertama kalian dihadapin sama praktik rasisme dari ras alba ke ras lainnya, di mana mereka paksa ras lain alba buat bertempur melawan Legions. Apalagi di banyak scene kita bisa lihat semena-menanya orang ras alba kepada ras lain yang mereka kumpulkan menjadi nama 86. 86 juga nggak dianggap manusia oleh ras alba dan dijuluki sebagai babi. Tentu 86 juga kasih julukan ke alba, yaitu sebagai babi putih, cocok dengan ciri khasnya yang punya rambut putih. Terus tempat tinggal 86 juga berbeda dengan alba, mereka diasingkan, dipetakan sendiri di luar tembok yang juga sebagai garis pertahanan melawan Legions. Menurutku, semua yang ada tentang alba dan 86 itu bukan cuma asal taruh, tapi sebagai upaya autornya untuk menggambarkan era segregasi dan perbudakan yang pernah terjadi di Eropa dan Amerika, di mana alba disimbolkan sebagai orang kulit putih dan 86 sebagai orang berwarna, dengan perlakuannya yang sama seperti era segregasi, era di mana orang kulit putih berlaku semena-mena pada orang kulit berwarna. Kita bisa lihat bagaimana semena-menanya ras alba memperlakukan 86.
Mulai dari perlakuan kasar, pemisahan distrik, sampai dengan yang paling parah adalah trap mereka yang berbohong tentang masa aksi 5 tahun. Dimana kita tahu 86 dijadikan sebagai tentara budak. Apa yang dijanjikan Alba menurutku diambil dari praktik masa lampau, di mana para budak akan dipaksa menjadi tentara dengan imbalan kebebasan jika mereka menang. Bedanya, 86 dijanjikan bebas setelah masa tugas 5 tahun. Tapi seperti yang kita tahu, gak ada kebebasan buat 86. Semuanya akan dikorbankan saat masa tugas mereka lebih dari 5 tahun. Lalu, penggambaran itu juga diperkuat dengan distrik tempat tinggal dan penggunaan fasilitas yang ada. Kita bisa lihat kalau 86 diharuskan tinggal di suatu distrik yang di animenya disebut distrik 86 dan tak bisa menggunakan fasilitas yang ada. Bisa dilihat dari animenya dengan pembatasan supply untuk 86 dan pelarangan penggunaan artileri untuk membantu 86 yang sedang berperang. Tapi semua praktik rasisme ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah rasisme yang terjadi adalah bentuk ignoransi dari ras Alba atau hanya semata-mata tipu daya media pemerintahnya? Karena seperti yang kita tahu di episode 1, pemerintahan San Magnolia memberitahu warganya bahwa yang berperang melawan Legions adalah kendaraan tanpa awak. Mereka juga menegaskan bahwa tak ada korban jiwa akibat perang yang berlangsung. Menipu warganya akan fakta bahwa yang berperang melawan Legions adalah orang yang mereka namai 86. Kita juga diperlihatkan sensor yang ketat di sana. Bisa dilihat waktu scene di mana Lena masih belajar, kita bisa melihat ada perwira yang mengawasi pembelajaran yang ada, mengawasi agar orang macam Lena tak mengganggu kepentingan bos mereka. Bahkan, guru yang sedang mengajar saat itu sampai ketakutan saat Lena mulai protes dengan 86 yang gak dianggap ada. Jadinya ada kemungkinan kalau warga biasa gak tahu faktanya bahwa yang menggantikan mereka berperang itu bukan mesin tanpa awak, melainkan ras lain yang mereka kelompokkan ke dalam nama 86. Mereka secara gak berdosa dan gak tahu, terus dicekokin oleh berita-berita yang diinginkan pemerintahan San Magnolia, menyembunyikan fakta kalau sebenarnya ada orang yang menggantikan mereka berjuang mempertahankan mereka. Tapi jika dilihat dari waktu konflik yang ada, apakah benar warga Alba nggak tahu soal keberadaan 86? Animenya menjelaskan bahwa konflik yang terjadi hanya berkisar 9 tahun, waktu yang sangat singkat untuk menghapus ingatan warga soal ras lain, waktu yang bahkan satu generasi itu nggak lewat. Apa mereka nggak tahu soal ras lain yang 9 tahun lalu masih kerja bareng mereka, masih jadi tetangga mereka, masih bersekolah bersama mereka, dan masih hidup bersama mereka? Apa mereka benar-benar lupa, atau sebenarnya bukannya mereka lupa kalau ada ras lain, tapi mereka mengabaikan ras tersebut, mengucilkan dan membuat ras tersebut menjadi tentara budak demi melindungi mereka yang nyaman tinggal di San Magnolia. Karena menurutku, kalau ditutupi sekalipun, sudah banyak orang yang tahu tentang fakta tersebut. Orang-orang yang bekerja di militer, entah itu pangkat bawah ataupun tinggi, pasti tahu tentang keberadaan 86. Seperti sudah menjadi rahasia umum, apalagi banyak percakapan Lena dan karakter lain yang mengarah ke fakta bahwa mereka sebenarnya tahu dan mengabaikan fakta tersebut, mengabaikan ras lain dan membuatnya berperang demi keselamatan mereka sendiri. Sebuah perilaku ignoransi, ketidakmautahuan tentang keadaan ras lain yang berjuang demi mereka, yang gak mau bertindak demi hak ras lain yang lebih baik. Seperti contohnya di banyak waktu percakapan Lena dengan pamannya, dan waktu Lena yang mengunjungi Annette, mengajaknya untuk bertindak menyelamatkan 86, namun ditolak karena ignoransi yang ada, karena sudah memiliki pengalaman untuk mengabaikan nasib 86. Bahkan sampai akhir kejatuhan San Magnolia, kita bisa lihat keangkuhan dan rasisme di sana. Waktu pembagian makanan, kita bisa lihat bagaimana cara orang-orang Alba memandang ras lain, bagaimana mereka yang sudah dalam keadaan memprihatinkan menunggu belas kasihan negara lain masih bisa menunjukkan ide superioritas mereka. Jadi sekarang, apakah sebenarnya keadaan 86 adalah hasil dari tipu daya media dan pemerintah yang ada, ataukah hanya sebab dari ignoransi yang ada pada masyarakat yang mengabaikan keadaan ras lain demi keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri? Apakah ras Alba memang rasis atau hanya korban dari kepentingan pemerintahan yang menggunakan ras lain sebagai pion, yang membuat mereka berpikir tak apa untuk menginjak ras lain selain mereka demi keamanan dan keselamatan mereka sendiri? Yuk, menurut kalian keadaan warga San Magnolia itu yang mana? Apakah memang rasis atau menurut kalian warga itu cuma korban dari berita bohong yang disebar oleh pemerintahan mereka? Tulis opini kalian di komentar ya. Kemudian lanjut di pembahasan selanjutnya mengenai idealisme yang bentrok dengan realita. Di animenya kita bisa lihat kalau idealisme kadang nggak bisa sejalan dengan realita yang ada, membuat karakternya seperti menelan ludah sendiri menerima kenyataan pahit yang ada.
Contoh utamanya dapat disaksikan pada perkembangan karakter Lena dan cita-cita ideologi yang dipunyai oleh Federasi Giat di musim kedua. Untuk perkembangan karakter Lena, kita bisa lihat bagaimana Lena yang awalnya cuma bisa protes berubah menjadi karakter yang terjun langsung menerapkan idealisme yang ia inginkan. Dari karakter Tuan Putri yang masih polos berubah menjadi pejuang idealisme yang berani dan tangguh. Babak awal karakter ini diisi dengan bagaimana cara Lena melihat 86 yang tertindas dan cara dia buat memperjuangkan hak-hak milik 86. Apa yang Lena lakukan hanyalah protes sana-sini, hanya marah-marah kerasnya tentang keadaan 86 yang memprihatinkan, hanya meminta agar aksinya membantu keadaan 86. Gak ada tindakan langsung yang dilakukan oleh Lena. Di sini ia bertemu dengan Shin dan kawan-kawan, dan dalam proses bersama squad itu, Lena berubah dari sosok yang hanya ngomong, yang hanya protes menjadi sosok yang terjun langsung, yang langsung beraksi untuk mewujudkan apa yang ia mau. Bisa dilihat dari bagaimana cara ia membangkang atasannya, mengabaikan semua larangan dan menerobos semua aturan hanya untuk mengatur dan membantu 86 dalam bertempur. Hasilnya, Lena yang awalnya hanya putri yang cuma bisa ngomong, dicemooh baik dari 86 dan rasnya sendiri, dikucilkan, diasingkan dan diremehkan, berubah menjadi sosok yang paling depan dalam memperjuangkan idealismenya, menjadi komandan tempur yang kompeten, yang tahu lapangan, yang dihormati oleh semua teman seperjuangannya. Lena menunjukkan bahwa cara agar idealisme terwujud itu bukan cuma ngomong, bukan cuma bacot di forum, tapi perlu ada aksi yang menabrak untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, sebuah tindakan untuk mewujudkan semua cita-cita yang ada. Nah, beralih ke praktik ideologi yang lain, kita juga bisa menyaksikan bagaimana kadang penerapan idealisme tak sejalan dengan realita yang ada. Idealisme menggagas sesuatu yang indah, namun realita menamparnya dengan sangat keras. Federasi Giat di musim kedua menunjukkan contoh yang sempurna menurutku. Federasi ini mencoba untuk membuat negara yang lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, di mana mereka mencoba menghapus segala jenis penindasan dan mengedepankan sebuah kebebasan. Saat Shin dan kawan-kawan sampai di sana, mereka disambut dengan hangat, di mana orang Federasi menganggap mereka adalah kelompok yang malang, kelompok yang akhirnya sampai dan bebas dari segala penindasan. Orang-orang Giat ingin agar Shin dan kawan-kawan memulai hidup baru, mencoba untuk membuat mereka lepas dari yang namanya perang. Mereka menganggap bahwa setelah semua yang terjadi, Shin dan kawan-kawan berhak mendapatkan perdamaian di hidupnya. Tapi mereka juga nggak bisa menghiraukan fakta kalau Shin dan kawan-kawan adalah veteran perang yang sangat ahli dalam bertempur melawan Legions. Puncaknya, Shin dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke medan tempur setelah rehat selama 1 bulan. Di sini, Presiden coba menahan mereka agar nggak kembali ke medan tempur. Tapi juga ada dilema bahwa jika mereka nggak diizinkan untuk bertempur, itu seperti mengkhianati atas kebebasan Federasi Giat. Jika dilarang, Giat seperti menahan orang dari kebebasannya, menahan seseorang dengan dalih belas kasihan. Kemudian, di dalam militer pun, Shin dan kawan-kawan sering dapat anjuran untuk mundur dari medan tempur, dari teman seperjuangannya, dari atasan dan banyak pihak lainnya. Mereka merasa kasihan pada Shin dan kawan-kawan, tapi mereka juga sadar bahwa Shin dan kawan-kawan adalah aset yang sangat penting di dalam militer, aset paling penting untuk berjuang melawan Legions. Orang-orang di Federasi Giat juga seperti ragu dalam menentukan nasib 86. Di satu sisi, mereka ingin orang-orang itu hidup damai dalam perlindungan mereka. Namun di sisi lain, mereka juga sadar bahwa mereka butuh bantuan 86 dalam berjuang melawan Legions. Dan akhirnya, Shin dan kawan-kawan diminta untuk menjalankan misi bunuh diri, misi berbahaya yang dinilai memiliki kesempatan hidup hampir 0%. Di sini kita bisa lihat bagaimana Giat menelan ludah sendiri. Mereka menggigit jari mereka dengan sangat keras dan pasrah karena memang kenyataannya 86 dan kuatnya lah yang paling cocok dalam misi ini. Meski begitu, Federasi Giat benar-benar all out dalam rencana ini karena mereka nggak punya pilihan lain selain bergantung pada 86. Mereka berkomitmen untuk membantu 86 sekuat tenaga dalam menyelesaikan misi itu. Mereka berkomitmen untuk nggak meninggalkan 86 di medan tempur sendirian. Dan seperti yang kita tahu, berkat komitmen dan kerjasama semua pihak, misi berakhir sukses dengan 86 yang semuanya selamat. Nah, apa yang dialami Federasi Giat dengan 86 adalah contoh yang bagus tentang bagaimana cita-cita mulia ditampar dengan realita yang sedang terjadi. Bagaimana orang-orang baik ini harus menelan pil pahit kalau apa yang mereka inginkan tak sejalan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Tapi Federasi Giat nggak cuma pasrah dengan keadaan yang ada, mereka mereformasi idealismenya.
berubahnya agar tetap pas diterapkan di situasi nyata tanpa merubah inti dari apa yang mereka cita-citakan, menghasilkan situasi yang mungkin bisa lebih baik dan lebih solutif bagi semua pihak. Nah, 86 dapat dengan hebatnya menggambarkan hal-hal tersebut, mencerminkan masalah-masalah yang ada ke dalam sebuah karya. Anime ini bukan tentang percintaan semata, tapi tentang praktik sosial yang dicurahkan ke dalam sebuah karya. 86 jauh dari kata romance. Hampir gak ada momen-momen romantis yang terjadi di animenya. Bahkan, satu-satunya kisah romantis yang ada menurutku hanya ditunjukkan pada karakter Daya dan Anju. Dan hampir gak ada momen romansa lainnya, apalagi antara Shin dan Lena. Menurutku, romansanya baru mulai selepas musim kedua, di mana mereka bertemu kembali setelah sekian lama dipisah oleh keadaan yang ada. Sebelum itu, aku cuma melihat hubungan mereka itu sebatas teman seperjuangan, yang gak ada pemikiran dari karakternya untuk jalin hubungan percintaan. Dengan segala aspek yang ada, bakal sayang banget kalau akhirnya yang disorot hanyalah poin kecil sekecil romansa yang dialami Lena sama Shin. Akan sangat disayangkan jika orang melihat 86 sebagai anime romance, bukan anime perang mecha yang punya gambaran sosial yang kuat di dalamnya. Meskipun kita tahu inti dari anime ini adalah gambaran sosialnya, sebuah isi yang punya bobot menarik di dalam sebuah karya. Oke, kayaknya sampai situ aja pembahasan kali ini. Intinya 86 anime bagus, tapi sayang aja kalau yang disorot hanya di kisah romansanya. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian setuju sama pendapatku, atau menurut kalian 86 emang lebih cocok kalau fokusnya emang di romansnya? Mari kita diskusikan. Sekian dulu dari saya Mida. Kalau kalian suka boleh dong bantu project kecil ini dengan like, komen, follow atau apapun itu di bawah. Terima kasih sudah nyimak dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.